Kali ini kita akan membahas tentang gimana caranya orang tua itu mencegah stunting. Bayangin aja dok, gimana sih dok? Takut nih dok kena stunting. Gimana caranya biar kita sebagai orang tua itu aware dan nantinya bisa terhindar dari stunting itu sendiri. Kita simak di video berikut ya. Preview. Jadi orang tua itu harusnya memantau pertumbuhan, khususnya berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Tetapi nggak cuma tinggi badan aja terkait dengan masalah stunting. Kita lihat dulu ya, definisi stunting itu apa. Jadi definisi stunting itu adalah tinggi badan di bawah -2 standar deviasi yang umumnya diakibatkan oleh malnutrisi yang kronis. Jadi artinya stunting itu disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam jangka yang panjang. Terus juga kalau stunting terjadi dampaknya apa aja. Jadi misalnya anak itu nantinya kognitifnya berkurang, terus juga daya tahan tubuhnya berkurang, dan terbukti lagi stunting itu menurunkan 20 poin IQ anak, sehingga nantinya di kemudian hari bisa jadi nih SDM-nya jadi kualitas, karena tadi ada beberapa hal yang disebabkan oleh stunting. Pada intinya, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang nantinya mengakibatkan pertumbuhan dan juga perkembangan otak itu nggak optimal. Kita nggak mau kan punya anak yang nantinya otaknya itu nggak berkembang secara optimal. Jadi harus dipantau nih, gimana caranya agar terhindar dari stunting. Yang paling diperhatikan adalah nutrisi anak itu sendiri. Jadi pada saat sejak dalam kandungan, orang tua harusnya sudah memperhatikan, pastiin kandungannya itu sehat, terus juga pastiin anaknya lahirnya nggak prematur, dan juga berat badan lahirnya itu cukup. Berat badan lahir itu sekitar 2,5 sampai dengan 3 kilo itu dianggap cukup untuk berat badan anak lahir. Setelah itu pemberian nutrisi yang adekuat, misalnya anak itu diberikan ASI 0 sampai dengan 6 bulan, juga MPASI yang adekuat juga. MPASI ini biasanya banyak dramanya nih, nanti anak yang misalnya berbagai macam tekstur, terus juga anak dari pola makannya, ada penerapan feeding rules dan sebagainya. Terus lagi komposisi dari ASI-nya itu harus sesuai. Komposisi ASI dan juga MPASI. Nanti 0 sampai 6 bulan frekuensi ASI-nya harus juga sesuai. Kalau nantinya pemberian nutrisi ini sesuai juga, tercermin dari kenaikan berat badan minimum. Jadi kenaikan berat badan minimum itu harus selalu tercapai. Bisa lihat di buku pink ya, biasanya ada di bawahnya itu kenaikan berat badan minimum yang harus tercapai setiap bulannya. Kalau nggak tercapai harus segera dikonsultasikan. Misalnya 2 bulan berturut-turut berat badan anaknya itu nggak naik. Harusnya ini harus diperiksa kepada dokter untuk bicara tahu kenapa sih berat badan anak ini nggak naik. Terus selanjutnya lagi setelah dipantau, kita misalnya memberikan vaksinasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk anak itu bisa mendapatkan kekebalan spesifik sehingga anak itu jangan sakit. Terus juga bisa jadi perhatikan tidurnya anak. Tidur nggak boleh lebih dari jam 10 malam. Terus juga kecukupan tidurnya harus terpenuhi sesuai dengan usianya. Boleh misalnya masih tidur siang, boleh 1 kali sampai 2 kali tergantung dengan usianya. Jadi antara nutrisi, istirahat, tidur, dan juga nanti tambahannya lagi adalah pemberian vaksin itu harus sesuai untuk mencegah terjadinya stunting. Selanjutnya apa lagi? Berikan stimulasi. Stimulasi nantinya semua area perkembangan itu bisa tercapai dari milestone-nya sehingga optimal dalam perkembangannya. Tapi khususnya untuk stunting adalah fokus ke pertumbuhan dan kaitannya dengan nutrisi. Kalau nutrisi yang nggak sesuai bisa jadi saya ada distraksi. Anak itu sakit, anak itu ada anemia, anak itu misalnya ada infeksi menular dari sekitarnya. Ini juga harus diberesin, tetapi yang paling penting orang tua pantau dulu pertumbuhannya. Jadi harus ada data setiap bulannya. Sebenarnya pemerintah udah memfasilitasi, contoh misalnya ada posyandu. Posyandu itu kan sebenarnya penimbang. Dan habis ditimbang diplot. Kalau udah diplot nanti kadernya bisa kasih edukasi atau bisa kasih sesuatu yang bermanfaat untuk orang tua baru, atau bisa jadi kasih awareness, kasih warning juga kalau misalnya ada sesuatu pada anaknya. Misalnya anaknya berat badannya naik, ini harus dirujuk ke dokter, misalnya dari puskesmas dulu, baru ke dokter spesialis anak, atau bahkan mungkin nanti ke dokter yang lebih kompeten lagi, dokter yang spesialis anak, konsultan nutrisi metabolik itu juga boleh. Tetapi yang paling penting orang tua harus memantau pertumbuhan dan perhatikan nutrisi anak itu sendiri. Yang paling berkaitan adalah protein hewani yang harus cukup. Protein hewani yang disarankan adalah lebih dari 20% dari total kalori. Proteinnya apa aja? Bisa telur, daging, ikan, ayam, dan sebagainya yang bisa diberikan pada anak. Kalau komposisinya sesuai, kenaikan berat badan tercukupi, anak terhindar dari stunting. Yang pertama harusnya kenaikan berat badan itu harus cukup dulu. Kalau berat badan udah naik, tinggi badan pasti naik. Dan semuanya akan naik, tingkat kepala juga naik, tingkat lengan atas juga naik. Preview. Kalau ini semua dilakukan oleh orang tua, anak bisa terhindar dari stunting loh. Jadi perhatikan pertumbuhan kita ya.